Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara aktivasi awal untuk unit Samsung Hospitality TV dengan tipe HG50U800 FAW. Jadi di mana tipe ini merupakan tipe atau series terbaru dari Samsung Hospitality TV. Nah, untuk fitur-fiturnya hampir sama dengan Samsung Hospitality tipe HBU. Jadi di mana tipe HBU sudah certified untuk aplikasi Netflix. Nah, untuk yang tipe terbaru ini juga sudah certified Netflix, cuman pada button remote-nya itu ada tambahan button frame video seperti itu. Nah, jadi penampakan remote-nya kurang lebih seperti ini. Dan sekarang saat ini untuk yang series terbaru sudah menggunakan IR dan menggunakan baterai. Jadi jika sebelumnya itu dicas, tapi sekarang sudah menggunakan baterai seperti itu. Oke. Nah, ini untuk remote-nya. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal ketika TV baru pertama kali dinyalakan. Jadi yang pertama di sini ada pengaturan kawasan. Jadi untuk pengaturan kawasan sendiri itu kita bisa sesuaikan dengan kawasan unitnya terinstall seperti itu. Misalnya di Indonesia kita pilih ED INA seperti itu. Selanjutnya kita tekan enter. Kemudian opsi selanjutnya akan diarahkan untuk pilih negara atau wilayah Anda. Jadi di sini kita gunakan Indonesia. Kemudian selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 pilihan bahasa. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 4 bahasa lainnya seperti itu. Jika menggunakan bahasa Inggris, kita pilih yang high. Nah, selanjutnya kita pilih yang basic TV setup. Jadi di sini TV instalasi tipenya kita pilih yang basic TV setup. Atau jika kita sudah mempunyai master cloning, itu kita bisa pilih langsung yang cloning mode. Tapi jika kita baru pertama kali atau baru beli unit baru, itu kita pilih yang basic TV setup. Nah, selanjutnya di sini akan diarahkan untuk connect ke jaringan internet. Jadi di sini bisa kita langsung koneksikan atau bisa juga kita skip untuk proses connect-nya. Di sini saya langsung konekkan dengan jaringan internet. Nah, selanjutnya di sini akan ada persetujuan privasi. Ini kita centang, saya menyetujui, kemudian oke. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting. Jadi untuk room number, jika bisa itu atau jika memungkinkan, ketika pertama kali kita setup, untuk room number itu sudah kita sesuaikan langsung dengan nomor kamar atau nama villa. Jadi misalnya TV ini di setup di 121 misalnya seperti itu. Ini untuk room number langsung kita sesuaikan dengan unitnya terinstall. Nah, selanjutnya di sini ada enterprise enrollment. Nah, jadi untuk enrollment sendiri nanti saya akan dibahas di video berikutnya. Jadi untuk proses enrollment ini bisa kita lewati terlebih dahulu. Kemudian untuk postcode di sini bisa kita langsung isi atau bisa juga kita skip. Nah, selanjutnya di sini dia akan select your TV source. Jadi jika menggunakan STB, sebenarnya ini TV-nya tidak perlu menggunakan STB. Kemudian jika kita menggunakan
antena atau digital. Untuk siarannya di sini kita pilih areal direct to TV. Atau jika tidak ada kabel digital yang nyolok ke TV atau kabel HDMI dari STB, kita pilih yang no broadcast sinyal. Nah, selanjutnya di sini akan diarahkan untuk create pin. Nah, jadi setiap pertama kali kita setup TV-nya itu akan selalu diarahkan opsi terakhir itu create pin. Nah, di sini kita bisa masukkan pinnya. Nah, nanti setelah itu kita disable untuk pinnya seperti itu. Jadi agar tidak, jadi takutnya ketika orang lain yang akan setup TV-nya tidak tahu untuk pinnya berapa, jadi unitnya tidak bisa di setup seperti itu. Ini kita masukkan lagi kembali 000. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan hospitality mode. Jadi ini kita biasa sebut tampilan Samsung hospitality mode. Nah, di sini kita masuk ke security, kemudian factory lock. Nah, factory lock ini kita off-kan, jadi nanti setiap kita akan masuk ke hospitality mode ini, dia tidak meminta PIN yang tadi sudah kita buat, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dia cara untuk aktivasi Samsung Hospitality TV dengan tipe HUF. Jadi jika sudah selesai, untuk keluar dari menu hospitality ini kita matikan dan hidupkan unitnya melalui remote. Nah, jadi ini merupakan tampilan ketika awal kita menyalakan TV-nya. Nah, jadi di sini ada sudah langsung terinstall itu aplikasi Prime Video dan YouTube. Nah, bagaimana caranya untuk kita install aplikasi yang lainnya seperti itu? Nah, caranya itu kita masuk ke settingan Samsung Hospitality Mode-nya seperti itu. Nah, kita masuk ke settingan Samsung Hospitality Mode-nya dengan menekan tombol kombinasi dari remote. Jadi kita menekan tombol kombinasi dari remote, tombol ini kita tekan, kemudian bulat atas, bawah, tengah. Jadi kita menekan tombol 4 kali, 1, 2, 3, 4. Jadi jika masih belum, itu kita ulangi. 1, 2, 3, 4. Dan dilakukan sedikit cepat, seperti itu. Nah, jika berhasil, nanti dia akan masuk ke tampilan hospitality mode seperti ini. Kemudian kita cari menu Smart Service. Nah, di menu Smart Service ini kita cari menu Apps Editable. Nah, jadi Apps Editable ini kita on-kan. Mengapa harus di-on-kan? Tujuannya agar App Store-nya di tampilan Home tadi itu bisa terlihat seperti itu. Nah, setelah sudah kita on-kan, kita matikan lagi TV-nya untuk keluar dari settingan hospitality mode-nya. Kemudian kita nyalakan kembali. Oke, nah setelah itu nanti di sebelah kanan Discover, menu Discover ini dia akan ada menu aplikasi seperti itu. Nah, jadi jika pertama kali kita menghidupkan TV-nya, menunya belum muncul, kita tunggu saja sebentar, seperti itu. Biasanya dia untuk aplikasinya sedang ada update di belakang layar, seperti itu. Nah, Discover, jadi tujuan menu Apps Editable kita tadi on-kan agar menu apps ini terbuka dia. Jadi, agar menu apps ini bisa kita akses dari menu Home untuk kita install aplikasinya seperti itu. Nah, misalnya di sini kita mau install aplikasi video.
Kita tinggal pilih aplikasinya seperti itu. Kita tinggal install. Nah, setelah itu dia ada muncul pop-up di sebelah kanan. Kita langsung add to home. Jadi kita langsung tambahkan ke halaman utama di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya kita mau install untuk Apple TV. Caranya sama, kita tinggal pilih aplikasinya, kemudian kita install. Nah, setelah itu kita tinggal add to home. Jadi kita bisa tambahkan ke halaman utama. Selanjutnya, misalnya kita mau install Apple Music, kita tinggal install aplikasinya. Kemudian nanti kita tinggal tambahkan ke halaman utama. Seperti itu. Kita tinggal add to home. Oke, sudah. Nah, jika aplikasi-aplikasi yang kita install sudah selesai, kita masuk lagi ke settingan hospitality mode-nya untuk disable apps editable-nya. Jadi agar nanti si tamu tidak install apps-apps yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang apps yang sudah kita akan tampilkan saja yang bisa digunakan oleh si tamu. Seperti itu. Nah, cara untuk masuknya kurang lebih sama. Kita menekan tombol kombinasi angka dari remote. Nah, tombol ini yang buat besarin volume kita tekan. Kemudian yang bulat atas, bawah, tengah. Seperti itu. Kita lakukan 1, 2, 3, 4. Jadi kita lakukan agak cepat. Nah, nanti di TV dia akan, jika berhasil, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke menu Smart Service, kemudian menu apps editable-nya kita off-kan, seperti itu. Setelah itu kita matikan kembali TV-nya, kemudian kita nyalakan kembali. Nah, jadi nanti menu apps ini dia akan hilang. Jika belum hilang, kita tinggal tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah hilang. Seperti itu. Nah, jadi itu dia cara untuk menampilkan apps. Nah, bagaimana? Kenapa untuk Netflix-nya dia tidak muncul seperti itu? Sedangkan untuk apps yang lain itu sudah muncul atau sudah bisa kita install. Nah, mengapa Netflix-nya tidak muncul? Oke, saya jelaskan. Nah, khusus untuk Netflix itu agreement-nya ada di Samsung Link Cloud. Jadi misalnya jika ada properti atau hotel menggunakan Samsung Hospitality TV atau user seperti itu, jika tidak menggunakan CMS itu bisa request license standar. Jadi untuk aktifkan fitur Netflix di Samsung Hospitality TV. Jadi jika ada kendala nanti bisa langsung hubungi saya. Nah, untuk bagaimana cara install aplikasi Netflix itu nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk tuning channel TV. Jadi sebelum lanjut untuk ke Netflix itu nanti ada beberapa proses. Yang pertama kita create Samsung account terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua kita register site. Nah, setelah itu setelah register site baru kita aktivasi license. Nah, setelah aktivasi license baru kita bisa download file di Samsung Link Cloud-nya untuk proses enrollment. Nanti saya akan bahas step by step pada video berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kita tuning channel. Jadi setelah aplikasi sudah terinstall seperti itu, selanjutnya kita akan scan siaran seperti itu. Jadi untuk
scan siaran, kita wajib masuk ke Samsung Hospitality Mode-nya dengan menekan tombol ini. Untuk yang besarin kecilin volume, kemudian bulat atas, bawah, tengah. Jadi kita menekan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Dan dilakukan agak cepat. Nah, jika berhasil, nanti di TV dia akan tampil seperti ini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan Samsung Hospitality Mode, biasa kita sebut. Selanjutnya, untuk tuning channel, kita pilih menu channel, kemudian kita masuk ke channel setup. Kita pilih menu channel setup, kemudian broadcasting, arealnya kita pakai terrestrial, kemudian kita pilih auto tuning setting. Nah, untuk standby auto tuningnya kita off, kemudian kita masuk ke menu auto tuning. Selanjutnya start. Nah, di sini untuk area terrestrial, untuk channel tipe kita pilih yang digital seperti itu. Jadi di sini glitch karena dari HP saya seperti itu, bukan dari TV yang rusak. Kemudian selanjutnya kita tinggal scan. Nah, nanti dia akan scan untuk siarannya. Jadi tergantung nanti dari posisi Oke, jika sudah selesai, sudah dapat semua siaran, itu kita tinggal close, kita tinggal back, kita masuk ke menu channel editor. Jadi jika urutan siarannya misalnya masih acak, nah ini 1, 2, 3, 4, 7, 11, nah ini masih acak. Kita urutkan di menu channel editor seperti itu. Nah, jadi kita urutkan misalnya 1, 2, 3, 4 yang Bali TV ini kita mau rubah menjadi nomor 5, kita tinggal pilih centang, kemudian kita tinggal edit channel number. Misalnya kita mau ganti ke nomor 5 seperti itu. Setelah itu tinggal OK. Nah, nanti dia akan berubah ke nomor channel 5. Atau misal Kompas TV kita mau rename channelnya atau mau delete channelnya, itu juga bisa seperti itu. Jadi kita sesuaikan untuk urutan channelnya. Jika sudah sesuai, nanti kita bisa tinggal cloning untuk TV-TV yang lain. Jadi kita tinggal cloning TV to USB. Selanjutnya setelah sukses, sudah di-download datanya, kita untuk TV yang lain tinggal clone USB to TV. Seperti itu, dengan catatan semua channel sudah masuk dan aplikasi-aplikasi yang memang akan ditampilkan sudah masuk juga atau sudah terinstall seperti itu. Nah, jadi setiap kali TV nyala dia akan ke tampilan home ini. Nah, di beberapa case juga ada yang menanyakan bagaimana caranya agar ketika TV pertama kali nyala atau dihidupkan itu langsung keluar full channel, misalnya channel in-house kalau di hotel. Kalau di hotel biasanya channel in-house itu ditaruh di nomor 1. Nah, bagaimana caranya agar bisa ketika TV dihidupkan itu langsung full channel? Nah, caranya kita masuk lagi ke menu Hospitality Mode-nya dengan menekan tombol kombinasi ini 1, 2, 3, 4. Jika masih belum masuk, kita ulangi dan lakukan secara cepat. Nah, setelah berhasil nanti dia akan muncul tampilan menu seperti ini. Itu kita pilih menu Smart Service.
Kemudian kita pilih masuk ke menu Smart Feature. Kemudian Start Screen Option. Nah, Start with Smart Hub Home. Nah, jadi ini kita matikan. Jadi dia tidak akan ke tampilan home terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini juga virtual standby kita off-kan, pastikan off. Kemudian kita set untuk power on-nya. Nah, bagaimana caranya kita set misalnya listrik TV ngikut KITEK. Kemudian ketika nyolok KITEK, bagaimana agar TV langsung menyala. Nah, itu settingannya kita ke power on option. Jadi kita pilih yang power on. Jadi kalau power on optionnya ini kita pakai power on, ketika KITEK dicolokkan, listrik menyala, TV juga akan ikut menyala, seperti itu. Misalnya ketika kita tidak mau ketika begitu nyolok KITEK, listrik menyala, TV tidak mau menyala. Misalnya TV hanya dalam keadaan standby. Itu kita pilih yang standby, seperti itu. Nah, untuk power on source-nya kita bisa juga pilih yang TV karena sumbernya dari TV. Nah, kemudian untuk power on volume ini juga bisa kita set. Power on volume kita pakai user defined. Kemudian power on volume number ini maksudnya setiap kali TV menyala itu volumenya dia akan berada pada volume yang sudah kita tentukan. Jadi misalnya kita set setiap kali TV nyala itu misalnya dia di volume 10 atau di volume 5 itu kita bisa set. Nah, setelah itu untuk maksimal volume juga kita bisa sesuaikan. Jadi misalnya agar tidak mengganggu tamu di kamar sebelah itu kita set di 50 misalnya. Itu juga bisa, atau di 80. Itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi walaupun kalau untuk power on volume, TV-nya ketika dimatikan berada di volume yang tinggi atau besar, takutnya nanti tamu berikutnya yang akan stay itu tamu yang sudah tua seperti itu, agar tidak kaget nanti ketika menyalakan TV atau TV-nya menyala seperti itu, karena suaranya akan besar sesuai dengan kondisi terakhir dia dimatikan jika ini tidak kita set seperti itu. Nah, selanjutnya untuk power on channel juga kita bisa set. Jadi power on channel kita pakai user defined juga. Kemudian power on channel number. Jadi power on channel number ini dia akan setiap TV dinyalakan itu dia akan ke channel nomor 1. Seperti itu. Jadi biasanya di channel 1 itu kalau di hotel ditaruhnya channel in-house. Jadi yang pertama kali muncul channel in-house terlebih dahulu. Kemudian power on channel tipe di sini kita pilih sesuaikan dengan jenis channelnya. Kalau sudah digital kita pilih DTV, kalau masih analog kita pilih yang ATV, atau kalau sudah yang IPTV kita pilih yang IPTV juga, seperti itu. Oke, ini untuk settingan power on-nya. Kita tes sekarang apakah ketika kita hidupkan dia sudah berada pada volume 10 dan juga apakah dia kembali ke tampilan home tadi atau langsung full ke channel 1. Nah, ini sudah langsung ke channel 1. Seperti itu, dan volumenya juga sudah 10. Jadi ini saya gedein 11. Jadi setiap kali dia TV menyala dia akan langsung full ke tampilan channel 1. Kemudian untuk volume juga dia akan berada pada volume yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya yang terakhir di sini cara untuk install aplikasi Netflix. Jadi cara untuk install aplikasi Netflix saya akan bahas pada video ini juga. Baik, di sini selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kita install aplikasi Netflix pada Samsung Hospitality TV dengan tipe HFU. Mohon maaf. Jadi di mana tipe HFU ini memang tipe terbaru dari seri Samsung Hospitality TV. Nah, jadi
tadi kita sudah download untuk aplikasinya, aplikasi video, Apple TV, kemudian Apple Music. Cuman untuk Netflix-nya dia tadi tidak muncul di menu App Store-nya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja, yang pertama ini tampilan dari laptop saya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita siapkan email. Jadi kita siapkan email yang akan kita gunakan untuk proses register. Nah, untuk emailnya sendiri ini bisa kita gunakan Gmail pribadi ataupun Gmail dari company. Atau misalnya Bapak Ibu kerja di hotel itu dapat email, biasanya kita bisa menggunakan email hotel atau juga bisa menggunakan email pribadi seperti itu. Nah, setelah emailnya sudah siap, itu kita buka browser. Jadi di browser kita cukup ketikkan Oke, jadi di browser kita cukup ketikkan Samsung Link Cloud. Jadi kita cukup ketikkan Samsung Link Cloud. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal pilih Samsung Link Home. Berikutnya kita sign in with Samsung account. Kemudian di sini kita ada opsi untuk buat akun. Kita pilih yang buat akun. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada buat Samsung account Anda. Kita pilih atau kita centang saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas. Selanjutnya kita pilih setuju. Nah, kemudian di sini kita masukkan email yang tadi. Jadi kita masukkan email yang tadi sudah kita siapkan. Di sini saya sudah siapkan setmasterdata@gmail.com. Itu kita akan masukkan emailnya di sini. Kemudian untuk passwordnya ini bebas, tidak harus sama dengan password emailnya. Nah, kemudian untuk nama depan itu kita bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan master data set. Tanggal lahir juga bisa kita sesuaikan. Selanjutnya jika semua data sudah diisi, kita masuk ke berikutnya. Nah, selanjutnya dia akan ada verifikasi ke email yang sudah kita daftarkan. Nah, jadi di email kita buka emailnya yang sudah kita daftarkan, kemudian kita verifikasi. Saya buka emailnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah tahu atau kita sudah buka emailnya, kita masukkan kode verifikasinya. 62999292. Nah, setelah itu kita tinggal berikutnya. Nah, di sini untuk create Samsung account-nya kita sudah selesai. Dan selanjutnya kita ke step berikutnya. Jadi di sini kita tinggal klik selesai. Nanti akan diarahkan ke site berikutnya atau ke step berikutnya.
Nah, baik, selanjutnya di sini kita tinggal pilih Get Start. Jadi mohon maaf tadi saya kecilkan. Nah, di sini kita tinggal pilih menu Get Start. Jadi selanjutnya kita pilih Register a Company Admin Only. Jadi ketika pertama register kita pilih yang register. Kemudian di sini kita agree to all. Selanjutnya kita continue. Nah, berikutnya di sini kita tinggal masukkan nama company atau nama hotel. Ini saya masukkan master data site. Kemudian custom di sini untuk company tipenya kita bisa pilih. Jadi kalau hotel atau resort kita pilih yang pertama ini. Seperti itu. Jadi customer, hotel, dan resort, kemudian atau partner, installer, atau distributor, atau reseller, kita bisa pilih yang ini. Atau misalnya dari Samsung, kita pilih yang Samsung. Saya pilih yang partner. Nah, untuk company pun di sini bisa kita masukkan nomor HP kita. Bisa juga kita masukkan nomor telepon perusahaan atau nomor telepon hotel. Kemudian alamat. Untuk provinsi kita pilih, kita masukkan sesuai dengan wilayah masing-masing. Untuk lokasinya juga sama, kita pakai Indonesia sesuai dengan unitnya kita install. Selanjutnya untuk kontak emailnya kita juga bisa masukkan email yang kita gunakan register. Atau jika kita memasukkan email yang lain juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya berikutnya di sini ada additional service. Nah, kenapa Netflix-nya tadi belum muncul di TV? Nah, jadi dia additional service Netflix-nya ada di link cloud-nya seperti itu. Jadi kita centang additional service untuk Netflix-nya. Nah, setelah sudah dicentang, kita pilih register. Nah, setelah sudah register seperti ini, itu dia akan minta verify email lagi ke email yang sudah kita daftarkan tadi. Itu kita tinggal buka emailnya, kemudian kita klik verify email address di email yang kita daftarkan. Nah, selanjutnya setelah sudah diklik, di sini kita tinggal refresh. Nah, setelah sudah di refresh, di sini akan muncul your company registrasi approval is in progress. Nah, jadi untuk proses approvalnya agar lebih cepat bisa langsung kontak saya atau kontak distributor atau kontak partnernya untuk menginfokan ke Samsung agar approvalnya bisa dilakukan lebih cepat seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan sambil kita menunggu. Nanti setelah di approve, di sini kita tinggal refresh. Baik, ketika sudah di approve, misalnya sudah diinfokan kalau pendaftaran setnya sudah di approve, itu kita tinggal login ke Samsung account Samsung link cloud-nya lagi. Nah, jika memang dia masih tampilannya seperti ini, kita coba refresh. Jadi jika sudah di approve, nanti tampilannya akan berubah. Nah, jadi nanti setelah di approve, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada nama company, kemudian di sebelah kanan untuk site-nya seperti itu. Di sebelah kiri ada menu company, ada menu site, kemudian ada menu license. Nah, nanti untuk license-nya sendiri jika tidak menggunakan CMS, di apa itu CMS, Content Management System, misalnya untuk menampilkan promo-promo seperti itu. Jika tidak menggunakan CMS, itu kita bisa request untuk license standar untuk mengaktifkan aplikasi Netflix-nya saja seperti itu. Nah, di sini sebelum kita lanjut,
Yang pertama kita create site terlebih dahulu atau add site. Nah, jadi ketika kita klik di sini dia akan muncul error. Jadi kita add site terlebih dahulu. Nah, di sini site grupnya bisa kita add group atau kita biarkan, kemudian site name-nya di sini kita bisa sesuaikan juga. Untuk address-nya juga di sini kita isikan sesuai dengan alamat. Provinsi juga kita isi. Selanjutnya untuk kode pos, di sini juga kita isikan kode posnya. Untuk lokasinya kita sesuaikan dengan lokasi unitnya terinstall. Nah, untuk time zone-nya karena di Bali, di sini saya gunakan yang +8. Jadi yang +8 yang Kuala Lumpur. Nah, selanjutnya di sini juga ada konfigurasi lagi. Nah, untuk Netflix-nya kita centang enable seperti itu. Nah, untuk AirPlay di sini untuk AirPlay itu ada tambahan proxy server. Jadi untuk AirPlay itu ada banyak sekali requirement-nya. Jadi wajib interface dengan PMS system, kemudian harus sertifikasi dari hotel ke Apple-nya. Jadi ke Apple-nya. Jadi untuk AirPlay itu agak rumit prosesnya seperti itu. Jadi kita biasanya sarankan untuk Google Cast. Jadi Google Cast ini jadi aplikasi yang belum ada di TV itu kita bisa casting dari iPhone ataupun Android seperti itu. Nah, jika jaringan di TV menggunakan LAN itu kita bisa pilih TV Shop API. Atau jika menggunakan WiFi itu kita pilih internet AP atau dan jika kita tidak ingin gasnya susah, itu kita tinggal centang yang pre-konfigurasi. Jadi nanti dari gasnya itu hanya cukup connect di jaringan yang sama dengan TV. Misalnya TV connect di jaringan A, nanti dari tamunya juga smartphone-nya, iPhone atau Android-nya connect di jaringan A, seperti itu. Nah, setelah itu si tamu tinggal buka aplikasinya, kemudian tinggal pencet logo casting di atas pojok kanan biasanya. Jika di aplikasi yang akan kita casting seperti itu. Nah, jika fitur castingnya kita tidak aktifkan terlebih dahulu juga bisa. Sini kita tinggal hilangkan centangnya. Nah, setelah itu kita tinggal save. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke data processing agreement. Jadi di sini kita masukkan alamatnya, kemudian kita isi yang bintang-bintang berwarna merah ini. Jadi itu yang wajib kita isi. Oke, di sini kita bisa sesuaikan saja. Nah, setelah sudah semua terisi, di sini sudah semua berwarna hijau, kita tinggal accept. Nah, setelah kita accept, itu kita tinggal kembali ke home. Nah, di sini kita tinggal aktivasi untuk license-nya. Nah, dari mana kita bisa dapatkan license-nya? Bapak atau Ibu bisa kontak ke tempat pembelian unitnya. Misalnya ada pembeliannya dari lewat partner seperti itu atau langsung direct ke distributor, bisa langsung kontak ke partner atau distributor yang bersangkutan seperti itu. Oke, baik, jika license-nya sudah dapat, ini dia license-nya. Di sini ini merupakan license standar. Jadi kita tinggal copy license-nya,
Kemudian kita tinggal masukkan di menu license. Jadi di menu license kita tinggal aktivasi, kita tinggal paste untuk license-nya, kemudian kita activate. Nah baik, nah jika license-nya sudah aktif, itu kita bisa langsung download file untuk proses enrollment unitnya di sebelah kanan. Jadi di sini di nama company. Kita klik. Oke, baik. Nah, sudah kita tadi dari home. Nah, setelah dari home, license-nya sudah kita aktivasi, itu kita ke home lagi, kita klik yang home, kemudian kita ke company yang di sebelah kanan. Di sini ada start di sebelah kanan. Nah, nanti tampilan dashboard-nya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini ada menu room, kemudian ada device, kemudian ada rule set, kemudian juga ada setting. Nah, di sini di menu setting ini ada namanya USB enrollment. Nah, untuk file ini kita download, lalu kita copy ke flash disk. Di sini saya akan copy filenya ke flash disk, lalu saya akan colok di TV untuk proses enrollment-nya. Oke, baik, saya sudah tancapkan flash disk-nya. Jadi di sini saya tinggal download untuk file USB enrollment-nya. Nah, kita download, nah, kemudian kita buka. Jadi ketika kita sudah berkali-kali download, biasanya di belakangnya akan ada angka dia. Kita copy, kemudian kita paste di flash disk. Nah, ini kita rename, kita hilangkan angka yang ada di belakangnya. Ini kita rename, tujuannya agar filenya terbaca nanti di TV. Jadi pastikan nama filenya itu enrollment.json aja, tidak ada angka ataupun apapun itu di belakangnya. Nah, setelah itu kita tinggal keluarkan flash disknya, setelah itu kita tinggal colok flash disknya di TV. Nah, sini saya akan colok flash disknya di TV. Nah, kemudian kita masuk lagi ke settingan hospitality mode-nya. Jadi kita tinggal masuk ke settingan hospitality mode-nya dengan menekan tombol ini yang untuk besarin volume, kemudian atas, bawah, tengah. Jadi kita menekannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah masuk. Jadi dia akan tampil menu seperti ini di TV. Nah, selanjutnya kita langsung masuk atau kita pilih menu link cloud, kemudian enrollment. Di sini kita enter lagi. Pastikan flash disk yang berisi file enrollment sudah tertancap di TV atau di port USB yang ada di TV. Selanjutnya kita pilih jaringannya yang tersedia atau yang sudah kita set up dengan unitnya. Nah, di sini dia akan ada agreement. Jadi di sini juga kita centang saya menyetujui, kemudian OK. Nah, di sini dia akan loading seperti itu. Dia akan loading. Nah, ini dia akan enrollment enterprise enrollment-nya, dia akan otomatis membaca file yang ada di flash disk. Jadi kita tidak perlu masukkan ID emailnya atau passwordnya. Jadi jika ada banyak TV itu sangat memakan waktu. Nah, jika sudah berhasil enrollment, kita done. Selanjutnya kita tinggal matikan dan hidupkan TV-nya seperti itu. Kita matikan. Nah, setelah proses enrollment-nya selesai atau sukses, baru kita approve unitnya dari Samsung Link Cloud-nya. Nah, kita kembali lagi ke tampilan
PC. Kita ke connected device, kemudian kita pilih yang HDMI. Nah, di sini sudah selesai proses enrollment. Saya cabut lagi flash disknya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masuk ke menu device. Nah, jadi TV yang sudah ter-enrollment atau yang sudah di-enrollment itu dia akan muncul di menu unapproved. Jadi menu device kemudian unapproved. Nah, di sini langsung saja kita pilih device-nya, kemudian kita approve. Nah, untuk set grupnya di sini kita bisa grup, misalnya mau grup per lantai, per villa itu bisa. Kemudian lokasinya bisa kita isi. Nah, di sini kita tinggal pilih license-nya. Ini license yang standar, jadi tidak bisa menggunakan CMS. Kemudian kita approve. Nah, setelah sudah berhasil approve, kita tinggal masuk lagi ke menu device. Nah, di sini kita bisa melihat status dari device-nya sendiri. Jadi jika kita mau menambahkan informasi di sebelah kanan ini, kita bisa tambahkan. Jadi untuk aplikasi yang sudah terinstall, installed apps, di sini kita bisa centang, nanti dia akan muncul informasinya di sini. Nah, jadi installed apps di sini untuk Netflix-nya masih belum. Jadi kita tinggal cukup di sini kalau kita ke home, di sini Netflix-nya masih belum terinstall. Kita cukup matikan dan hidupkan kembali TV-nya. Kita cukup matikan, kemudian kita hidupkan. Nah, dia langsung ke channel, kemudian kita hanya tunggu beberapa menit sampai nanti ada muncul pop-up di sebelah kanan. Jadi untuk aplikasi Netflix-nya nanti dia akan muncul pop-up jika sudah berhasil terinstall. Nah, itu dia sudah muncul pop-up. Nah, jadi untuk aplikasi Netflix-nya itu sudah terinstall di TV. Nah, ini dia sudah muncul di home. Jadi itu cara kita untuk menampilkan aplikasi Netflix di TV. Jadi misalnya ada dari hotel atau dari properti itu menggunakan Samsung Hospitality TV, kemudian ada kendala untuk install Netflix-nya. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah siapkan email yang akan digunakan untuk register Samsung account-nya. Nah, setelah emailnya sudah siap, baru proses register. Jadi step by step ikuti seperti cara yang ada di video tadi. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kendala atau ada gangguan ketika proses setup unitnya, bisa langsung menghubungi saya di nomor yang sudah saya tampilkan di akhir video. Sekian dan terima kasih.